Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Shadaqallahul 'azim. Ayat 8 sebelumnya membahas tentang orang-orang yang shadiqin sebagai salah satu sifat keimanan yang sejati. Maka Allah akan selalu menguji hamba-hambanya untuk terlihat menjadi shadiqin atau kadhibin atau munafiqin. Ya. Maka peristiwa Al-Ahzab itu merupakan seleksi untuk mengetahui kualitas keimanan umat Islam pada zamannya. Dan tentu sepanjang zaman kaum muslimin atau orang-orang beriman tidak akan terlepas daripada proses pengujian apakah dirinya shadiqin atau kadhibin. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Demikian di surat Al-Ankabut. Ya. Oleh karena itu penting meluruskan satu mindset, ya, pola pikir, ya. Ya, tentu pola pikirnya seperti yang diungkapkan di dalam hadis, la tatamannau liqa'al aduwi. Ya. Janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Artinya, ya, tidak boleh mengharapkan datangnya ujian. Ya, biarlah ujian itu datang secara alami. Tidak untuk diharap-harapkan, ya. Apalagi menyengaja supaya diuji, ya. Kedua, sesuai dengan ayat 9, penting melihat sebuah ujian itu, ya, memiliki juga nuansa nikmat, ya. Ya. Jadi ayat 9 ini aslinya kaitannya dengan shadiqin adalah peristiwa-peristiwa untuk mengetahui shadiqin, ya, kualitas keimanan kaum muslimin, ya. Tapi Allah katakan, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah. Ya, padahal, ya, Al-Ahzab, terjadinya perang Al-Ahzab itu sebuah perjuangan yang luar biasa, ya. Tapi Allah mengistilahkan sebagai nikmat Allah. Karena apa? Karena lulusnya ujian kaum muslimin, ya, itu akan mengangkat derajatnya, ya. Ya, kalau itu sebuah perjuangan akan menambah eksisnya perjuangan itu, ya. Jadi yang dimaksud nikmat Allah di sini adalah perang Al-Ahzab, Ghazwatul Ahzab yang terjadi tahun 5 Hijrah, ya. Sehingga setelah perang Ahzab itu
ya Rasulullah mengatakan, ya, mengatakan lan yaghzuna bal naghzuwahum, ya. Mereka setelah perang Ahzab ini tidak akan lagi berani memerangi kita, tapi kita yang akan memerangi mereka. Ya. Jadi bertambah kokohnya umat Islam, ya. Oleh karena itu Allah sebut peristiwa Al-Ahzab dengan kata nikmat, ya. Ni'matallahi alaikum, ya. Idh ja'atkum junudun, ya. Ketika datang kepadamu suatu pasukan, ya, maksudnya kumpulan orang-orang Arab, ya, Quraisy, Ghatafan dan kabilah-kabilah yang lain, ya. Fa arsalna alaihim, maka kami kirim pada mereka rihan, ya, satu angin kencang, wa junudan lam tarauha, dan pasukan yang tidak kamu lihat, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, ya. Jadi inilah bentuk nikmatnya, bentuk kasih sayangnya. Betapapun Al-Ahzab itu sebuah peristiwa yang luar biasa mencekamnya, ya, melelahkannya, ya, dibuat sangat repot sampai Rasulullah ketinggalan waktu asar, sibuk bikin parit, ya. Rasulullah mengatakan syaghaluna an salatil asr, gara-gara mereka kita sampai terlambat salat asar. Mala'allahu qulubahum mala'allahu kuburahum nara, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api, ya. Luar biasa repotnya, tapi di balik itu Allah juga tidak membiarkan kaum muslimin menghadapinya sendirian, ya. Jadi ditolong oleh Allah dengan fa'arsalna alaihim, dengan dikirimnya rihan, ya, angin dan pasukan daripada malaikat yang tidak mereka lihat, ya. Dan yang langsung menjadi saksi mata saat terjadinya rihan itu adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Sebagai seorang sahabi yang diutus oleh Rasulullah untuk mencari informasi, menyusup ke barisan lawan, ya. Maka beliau melihat langsung bagaimana angin memporak-porandakan, ya, tempat markas mereka, ya, kemah-kemah mereka, ya, peralatan masak mereka, ya. Kata Hudzaifah, kalau saya menjauh sedikit dari daerah ngumpulnya mereka itu malah nggak ada angin, ya. Tapi kalau saya mendekat lagi, ya, terasa angin itu sangat kencang memporak-porandakan. Itulah yang dimaksud nikmatullahi alaikum, ya. Jadi memang ujian itu dari Allah, tapi Allah tidak akan membiarkan, ya. Oleh karena itu penting berhusnudzon kepada Allah, ya, dengan tetap, ya, menilai sebuah ujian itu, ya, akan tetap pada akhirnya bernuansa nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka yang tidak punya husnudzon kepada Allah di balik ujian itu, ya, tentu bukan orang-orang shadiqin alias orang-orang munafikin, ya. Seperti yang digambarkan di ayat
ke-10 surat Al-Ankabut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Di antara manusia itu ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah, tapi jika mendapat ujian karena Allah, ya. Ini pentingnya mendapat ujian karena Allah. Ya. Maksudnya ujian karena Allah itu bagaimana? Ujian sebagai konsekuensi ketaatannya kepada Allah. Ya. Bukan ujian karena katakan kemaksiatannya misalnya. Ya. Ibarat orang beriman di penjara misalnya, ada yang di penjara karena korupsi, ada yang penjara karena naudzubillah membunuh dan lain sebagainya. Ada yang penjara karena keterlibatannya dalam dakwah. Ya. Ada yang penjara karena ketegasannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah namanya fa idza udhiya fillah. Ya. Kalau di surat apa Ali Imran, akhir Ali Imran, udzu fi sabili, orang-orang yang mendapat tantangan karena ketaatan kepadaku, ya. Baik dalam skala besar maupun skala kecil, ya. Ya, ya sebutlah sebuah kondisi sakit misalnya, ya. Ada orang sakit karena memang katakan naudzubillah karena narkoba. Kenapa sakit? Karena kebanyakan khamr, ya. Ada yang sakit karena ya keaktifannya dalam ketaatan kepada Allah sehingga mengalami kondisi tubuh yang tidak seimbang, ya. Maka beruntunglah orang yang sebetulnya udhiya fillah, ya. Tapi keimanan yang tidak baik, ya, yang seharusnya udhiya fillah, mendapat ujian di jalan Allah itu kemuliaan, tapi orang munafik itu menjadikan ujian, ya, ujian yang datangnya dari orang-orang kafir itu, ya, seperti azab Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Dan seterusnya yang ditutup oleh Allah nanti di ayat 11-nya, wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Sehingga dalam hidup ini selalu ada sebuah proses di mana manusia akan ketahuan aslinya apakah dia murni orang beriman atau orang-orang yang munafik. Ya. Disinilah pentingnya berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Ya muqallibal qulub, karena kita nggak pernah tahu, ya, apa yang akan terjadi, ya, dinamika kehidupan, ya, yang tadi untuk ternyata dinamika itu mengetes, ya, diri kita sungguhnya, ya. Apa yang disebut dalam surat Muhammad, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para orang-orang salihin, ya, peristiwa-peristiwa yang nabluwa akhbarakum, ya. Peristiwa yang membongkar siapa jati diri manusia itu, ya. Karena event-event tertentu, karena kondisi-kondisi tertentu, jadi terbongkar siapa diri manusia itu, ya. Maka yang beruntung adalah yang dengan ujian-ujian itu terlihat bahwa dirinya orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah
dan orang-orang yang bersabar. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Termasuk di surat Al-Ahzab ini nanti juga akan kita temukan ya, gara-gara Al-Ahzab ketahuan, wah ini yang ahli maksiat, ini yang ahli ini yang munafik ya. Kita masih lanjut kepada bagaimana nikmat-nikmat Allah itu diberikan saat kaum muslimin menghadapi ujian ya. Idh ja'ukum min fawqikum, ya, ketika kalian didatangi oleh musuh itu dari atas kalian, wa min asfala minkum, ya, dan dari bawah kalian ya. Maksudnya diserang dari luar dan dalam ya. Dari luar kota Madinah diserang oleh semua bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab bersatu ya. Dan yang ada dari dalam kota Madinah ya ternyata sudah kong kali kong, udah kerjasama ya. Jadi rencananya mau diserang dari dalam dan dari luar. Dari dalam diperankan oleh Yahudi Bani Quraidah ya. Dari luar dipimpin oleh Abu Sufyan dan semua kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah Arab ya. Jadi dikepung habis. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum ya. Ya, walaupun dari kepungan-kepungan itu ya Allah berikan kenikmatan juga saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, maka Salman Al-Farisi lah yang kemudian mengusulkan, ya Rasulullah, kami orang-orang versi dulu kalau menghadapi serangan yang sangat banyak seperti ini, kami menggali parit. Maka pendapat itu diterima oleh Rasulullah dan Rasulullah bersama para sahabat menggali parit. Ya. Itu juga termasuk satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya, sekaligus memberi satu pelajaran apa yang disebut dengan al-hikmatu dhalatul mu'min ya. Ilmu itu adalah suatu yang berharga bagi orang beriman, bagaikan barang yang hilang sehingga harus diadopsi ya, dipakai ya. Walaupun itu aslinya dari orang kafir ya. Di kebiasaan menggali parit itu kebiasaan orang Persia. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan masalah al-wala wal bara. Ya. Ya. Ini hanya sebuah strategi perang. Ya. Walaupun aslinya itu dipakai oleh orang-orang Majusi di Persia sana, ya, nggak ada kaitannya dengan akidah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsinya. Ya. Ini penting ini ya dalam menilai sesuatu yang datangnya dari orang kafir, ya, mana yang berhubungan dengan akidah, mana yang berhubungan dengan kehidupan biasa, ya, sehingga tidak ada kaitannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan masalah akidah. Ya. Wa idh zaghatil absar, ya, suasananya sangat mencekam sehingga ya mata manusia terbelalak karena ketakutan. Ya. Ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, ya. Dan begitu mencekamnya sampai-sampai hati itu rasanya naik ke kerongkongan. Ya. Ya, maksudnya susah
susah bernapas. Sekarang kalau ketakutan, sesak napas. Balaghatil qulubul hanajir. Ya. Nah, di mana Rasulullah ya sudah suasana mencekam begitu ya. Rasulullah dan para sahabat melihat orang-orang kafir itu ya mundar-mandir ya, melihat mengecek panjangnya parit itu ya. Ya. Panjangnya parit itu diperhatikan ya. Ya, parit yang menghalangi mereka untuk bisa menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya ditemukan memang parit yang ya lebarnya itu tidak seimbang dengan parit-parit yang lain, ya. Sehingga ya, jagoan-jagoan kaum musyrikin ya yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu ya, salah satunya namanya Amr ibn Wuddin ya. Amr ibn Wuddin itu jagoannya dan ahli menunggang kuda, ahli bertarung, wah pokoknya masternya lah ya. Ya, dengan kemampuannya menunggang kudanya berhasil dia melompat ya. Melompat dari sisi parit ke parit berikutnya yang berdekatan dengan markas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah berhasil Amr bin Wuddin itu melompat ya, ya tentu tidak semua orang bisa, ini hanya jagoan-jagoan tertentu saja. Setelah melompat dia berputar-putar di tempat ngumpulnya para sahabat itu. Ya. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, ya, sambil ngeledek, ya, sambil mencibir ya Rasulullah dan para sahabat itu. Ya. Ya, ngeledeknya begini. Ya. Sebutlah wahai ya, pengikut-pengikut Muhammad ya. Katanya kalian itu ya kalau mati dalam perang masuk surga ya. 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 Ya, kalau benar masuk surga ya hadapi saya ini. Kita duel ya. Ya. Saking yakinnya siapa yang duel sama dia pasti ya pasti apa? Ya, pasti mati karena memang ya istilahnya kemasterannya itu udah luar biasa ya. Ya selain unit senior ya, jam terbangnya dalam berbagai macam peperangan, dalam istilahnya mubarozah, perang tanding itu sudah nggak kehitung ya. Terus aja begitu ngeledek, ayo katanya ya kalau mati masuk surga, ya ada hadapi saya aja, saya bantu ini masuk surga istilahnya ya. Padahal suasananya sedang wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Ya. Berputar-putar, nggak ada satupun sahabat yang berani ya tampil maju menghadapi orang kafir yang bernama siapa? Amr ibn Wuddin. Ya. Ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib yang selisih usianya sangat jauh dengan Amr bin Wuddin ya. Waktu itu Ali sekitar 22 tahun. Amr Wuddin udah 40, udah senior banget ya. Makanya begitu Rasulullah mengizinkan Ali bin Abi Thalib, ya, boleh nggak Rasulullah saya menghadapinya? Ya. Karena Rasulullah mengizinkan, begitu Ali yang maju, ya, diledek sama Amr Wuddin. Ya, kok bocah begini yang ngadepin saya, nggak ada apa yang
yang seimbang itu ya, jangan anak-anak ya. Terjadi dialog itu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, udah jangan banyak ngomong, segera kamu masuk Islam ya. Wah, itu mencoreng nama saya kalau saya masuk Islam katanya ya. Cuma ya, jadi masih sempat-sempatnya didakwahi oleh Ali bin Abi Thalib, udahlah kamu masuk Islam saja ya. Kalau masuk Islam itu berarti malu-maluin saya sama orang Quraisy ya. Maka tidak bisa dihindarkan, terjadilah duel ya antara Amrumuddin sama Ali bin Abi Thalib. Itu pun berarti menambah suasana apa? Wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Ya. Ya, dalam sejarahnya ya Ali itu kalau duel nggak pernah ya, selain nggak pernah kalah, nggak pernah lama ya. Cuma hitungan menit pasti musuhnya sudah langsung tewas. Ya. 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 Bersama Amrumuddin itu ya pertarungannya sangat lama sekali. Ya. Ya bisa dibayangkan lah ya. Mungkin kalau ada yang suka nonton pertandingan apa gitu ya, apa pertandingan ya, pertandingan seru misalnya bulu tangkis ya. Dalam kondisi kita misalnya pro Indonesia lagi tarung sama ini, itu pasti ya nontonnya ya cemas-cemas gitu ya. Apalagi ini ya, pertarungan yang sifatnya nyawa ya. Ya, suasana sudah mencekam, ditambah lagi ada pertarungan ya. Seorang sahabat yang spesial ya, menantu ya murid terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlangsung dalam waktu yang lama karena memang yang dihadapi bukan orang sembarangan, orang yang sangat mahir ya dalam duel satu lawan satu ya. Yang lebih mencekam lagi dalam sejarah itu dikatakan orangnya dua-duanya nggak kelihatan ya. Ya karena duelnya di pasir kan, jadi debu ya, tertutup oleh debu yang berterbangan luar biasa dalam waktu yang lama ya. Cuma yang terdengar cuma dentingan-dentingan pedang ya, ya. Orang nggak kelihatan mana yang Ali, mana yang Amr ya, ya. Sampai akhirnya kaum muslimin yakin bahwa kemenangan di tangan Ali bin Abi Thalib setelah terdengar takbir. Ya. Setelah terdengar kata Allahu Akbar, itu berarti menang itu ya. Kebiasaan mubarazah begitu ya. Ya. Maka semua kaum muslimin bertakbir. Ya. Yaitu yang sisi-sisi yang nggak dicatat oleh ayat ya, di mana kita hanya bisa mendapatkan dari sirah ya, yang berarti menambah banyaknya nikmatallahi alaikum tadi ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa ya, suasana yang mencekam itu membuat kaum muslimin berada dalam kondisi berbagai macam persangkaan ya, ya. Dalam berbagai macam perasaan ya, ya. Apakah perasaan ya kok nggak menang-menang ya, ya. Atau ya kapan orang-orang kafir ini bisa dihabisi dan seterusnya ya. Tadzunnuna billahi dzununa ya. Ya. Dzanna itu biasanya ya yang berarti
memperkirakan, masdarnya dzannan, ya. Dzanna ya dzunnu dzannan, ya. Tapi di ayat ini karena berbagai macam persangkaan itu ada di dalam hati orang-orang beriman sampai dimasdarkannya dengan dzunun, ya. 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 Matadzunnuna billahi dzununa, ya. Maka Allah katakan hunalika ba'tuliyal mu'minun, ya. Maka disitulah orang-orang beriman itu mendapat ujian, ya. Di peristiwa Al-Ahzab itu. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan disitulah ya, mereka diguncang, ya, dengan guncangan yang sangat keras, ya. Ya, semuanya sesuai dengan keimanan, ya. Ya. Karena itu kita dianjurkan setiap hari berdoa, ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna. Ya. Ya, tentu ya, kalau mau mengukur diri kita, pasti kita mengatakan begini, andai kata kita ya berada dalam suasana seperti ini, ya, mungkin berulang, kuat nggak ya? Ya, ya. Ya tentu tadi nggak boleh berharap, ya. Nggak boleh berharap, bahkan selalu minta tolong kepada Allah agar jangan sampai menghadapi sebuah kondisi yang di luar kemampuan kita, ya. Itu yang dimaksud dengan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Karena ketika manusia itu tidak punya kekuatan menghadapi situasi yang sedang menimpanya, ya, maka naudzubillah akan bisa, ya, terlihat kondisi-kondisi yang menghinakannya, ya. Ya. Sebetulnya seorang yang tadinya begitu tegas, ya, dalam membela Islam, ya. Ya, semoga sekali lagi Rabbana wala tuhammilna, tapi kemudian orang ini mendapat ujian, ya, ya. Udahlah, nggak usah tegas-tegas. Ini katakan sekian ratus M, ya. Ditambah lagi ini jabatan, ya. Ya, maka bagi orang yang gagal dalam menghadapi situasi seperti ini, maka semua, ya, sikap-sikap yang terpujinya itu bisa langsung luntur, ya. Ini yang paling kita khawatirkan, ya. Ya. Mengalami kelunturan sehingga hanya menjadi orang yang istilahnya mantan, ya. Mantan pembela Islam, mantan penegak amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Setelah terbeli, ya, kegigihannya itu, ya, langsung berubah semua, bahasanya, pikirannya, dukungannya langsung berubah total semua, ya. Ini sepanjang sejarah, ya, sampai sekarang terus masih terjadi seperti itu, ya. Itulah yang harus kita selalu mintakan kepada Allah saat mengalami hunalika ba'tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, ya. Maka inilah yang mulai terjadi, ya, mulai kelihatan, ya, siapa yang beriman secara serius, siapa yang enggak beriman secara serius, ya. Wa idh yaqulul munafiqun. Nah, kelihatan kan munafikunnya, ya. Ya.
Wa idh yaqulul munafiqun. Ya. Sebelum ada ini, sebelum ada idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim, ya. Enggak kelihatan mereka ini. Ya. Ini yang sangat mengerikan ya bagi orang-orang beriman karena ada sebuah peristiwa ya, ketahuan belangnya. Oh, sebentar ya. Ya. Dan berkatalah orang-orang munafik ya. Jadi karena mulai berkomentar itu orang munafik ya. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya. Ya. Ini bisa ya orang munafik itu sendiri yang berpenyakit ya, ataupun bisa juga penafsirannya orang-orang yang berpenyakit hati, orang-orang yang selalu bermaksiat ya, di mana dampak maksiatnya itu membuat mereka menjadi lemah iman ya. Orang-orang yang lemah imannya disebut dengan walladzina fi qulubihim maradun. Ya. Ya. Tadinya ini enggak kelihatan ya. Apa mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita itu ya semua bohong semua. Semua tipuan semua. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini semua ungkapan karena apa? Karena ya tekanan yang sangat dahsyat saat Allah katakan idh ja'ukum min fawqikum min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir ya. Jadi suasana itu membuat mereka, aduh hidup kok gini amat sih ya. Kita hidup kan mau bahagia ya, masa hidup harus mencekam begini ya. Sehingga ketika melihat ini sumbernya kenapa bisa terjadi seperti ini ya, sumbernya ini gara-gara Muhammad dan teman-temannya ini ya. Coba mereka ya istilahnya damai dengan Abu Sufyan dan seterusnya, nggak perlu mengalami seperti ini ya. Nah, itu proses yang membuat akhirnya ya mereka ketahuan kedoknya sebagai munafiqun atau fi qulubihim marad ya. Jadi tidak lagi meyakini ya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk dengan target-targetnya ya, sehingga mulailah menyerang ya misi daripada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua yang ditargetkan dari perjuangan ini hanyalah kebohongan belaka, ghurura ya. Jadi tidak disebut bohong tapi dengan kata ghurur ya. Karena apa? Karena bagi orang-orang beriman tetap yakin ya. Tetap yakin bahwa perjuangan ini pada akhirnya nanti akan menghasilkan ya. Perjuangan ini nanti betul-betul akan mengikis habis kekuatan kekafiran itu ya. Namun suasananya tidak atau sangat tidak mendukung untuk ya tujuan-tujuan itu ya. Sehingga kata mereka ini ghurur ya. Ghurur itu kalau bahasa kita kepedean ya. Gimana bisa menang ya kalau kondisinya seperti ini, terlalu mencekam begini ya. Kalau dalam sirah ya
Ya, mereka sampai ngomong ghurura itu ya, pertama ya, bagaimana menang, wong kita ini mau ke toilet aja menakutkannya luar biasa ya. Jadi bang, orang Arab saat itu kalau ke toilet kan ya bukan seperti saat ini ada kamarnya gitu ya. Ya dulu mereka ya menjauh ke tempat yang sepi ya, disitulah ya seseorang ya buang hajatnya ya. Nah, di saat perang Ahzab itu kan suasananya dingin, cuacanya sangat dingin ya. Dan manusia kalau dalam kondisi dingin bawaannya apa? Mau ke toilet, ya, mau pipis. Ya. Tapi mau pipis nggak berani. Karena kalau ketahuan ya, orang kafir bisa diculik. Ya. Dan sangat mudah diculik. Kan kalau ke toilet berarti ke tempat yang agak menjauh, sendirian. Ya. Sehingga mereka, ya udahlah, nggak usah ke toilet dulu lah. Yang penting aman. Ya. Sehingga salah satunya mereka mengatakan hurura begitu. Gimana katanya kita bisa menundukkan lawan-lawan itu? Bagaimana kita bisa eksis menegakkan sebuah negara yang bisa melaksanakan syariat Islam? Ke toilet aja susah gitu ya. Ya begitulah jika perjuangan itu tidak disikapi dengan keimanan. Ya. Hanya disikapi dengan logika. Ya. Ya. Karena logika maka melihatnya adalah ya, apa yang ada di permukaan. Ya. Ya. Nggak bisa melihatnya dengan keimanan. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ini ada kemunafikan dan ada kemaksiatan yang selalu dilakukan. Ya. Terlebih kata ghurura ini juga mengingatkan apa yang sebuah peristiwa yang besar. Ya. Peristiwa besar saat apa? Saat menggali parit. Ya. Jadi saat menggali parit itu mereka menemukan apa yang disebut dalam sirah itu kudiyah ya. Kaf dal ya ta ya, kudiyatun. Ya. Ya. Kudiyatun itu batu yang besar yang nggak bisa dicongkel, nggak bisa dipecahkan. Ya. Ya. Biasa itu kalau orang lagi menggali biasanya selalu ketemu dengan kudiyah ya, kudiyah ya. Ya, ya uniknya ya, ketika Allah menyindir orang yang pelit itu dengan istilah akda ya. Ya, yang sering baca surat An-Najm ada mengatakan apa? Wa a'ta qalilan wa akda. Ya. Akda itu dari kata kudiyah. Ya. Ya, jadi orang pelit itu ibarat ya batu yang susah dicongkel tadi. Ya. Ya. Jadi ya ngeluarin duit yang di kantong yang tinggal tarik gitu saja ya. Ya saking pelitnya duit di kantongnya apa di dompetnya itu jadi bagaikan kudiah. Ya, itu luar biasa keindahan bahasa Al-Qur'an ya. Ya. Ya, kenapa duitnya jadi semacam kudiah ya, kayak keimanan lagi-lagi ya. Ya. Keimanannya masih bermasalah, tinggal ngeluarin doang atau kalau ATM tinggal mencet-mencet doang, apa sih susahnya ya. Tapi kalau dari dalamnya bermasalah ya, maka duit itu bagaikan kudiah ya. Ya, maka Allah katakan wa a'ta qalil, udah ngasih sedikit ya, itu akda ya.
wa a'ta qalilan wa aqda. Ya, jadi saat akhirnya para sahabat nggak berhasil, mereka lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah, ini ada batu yang sangat yang sangat keras, kami tidak mampu untuk mengatasi, mencongkelnya. Ya. Karena kalau nggak diambil, berarti paritnya tidak sempurna. Ya. Ada bagian yang menjadi dangkal. Ya. Maka Rasulullah SAW, mana cangkulnya katanya. Ya. Cangkulnya langsung dipukul dengan cangkul yang dipegang oleh Rasulullah itu, hanya dengan 3 kali pukulan, maka batu yang besar itu menjadi hancur, sehingga kembali mudah para sahabat menggali parit itu, Nah, setiap pukulan itu Rasulullah selalu bertakbir, Jadi pukulan pertama Allahu Akbar, Futihat qusur Syam katanya, Allahu Akbar, Sebentar lagi, negeri Syam akan menjadi milik kita. Gitu. Wah, tentu Rasulullah yang ngomong, para sahabat udah semakin yakin aja. Pukul yang kedua, Rasulullah sambil mengatakan, Allahu Akbar, Futihat qusur Madain. Sebentar lagi istana-istana di Persia menjadi milik kita. Pukulan yang ketiga, Allahu Akbar, Futihat qusurul Yaman. Istana-istana yang ada negeri Yaman milik kita. Orang-orang beriman, semakin bertambah imannya, semakin yakin. Insya Allah perjuangan ini akan menemukan berbagai macam kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kata yang munafik tadi apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Itu benar-benar sangat mengecilkan. Boro-boro mau negeri Syam, negeri Persia, negeri Yaman milik kita. Ke toilet aja susah katanya. Na'udzubillah, itulah yang harus kita waspadai, keimanan-keimanan yang tidak membuat kita optimis dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu mengecilkan apa yang dijanjikan oleh Allah, mungkin secara terleknya kita nggak akan menemukan begitu, nggak akan menemukan ada batu besar yang kemudian dihancurkan seterusnya, kita langsung dari Al-Quran, apa yang dijanjikan Al-Quran, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa amal ini ada pahalanya seperti ini, amal ini ada pahalanya seperti ini, Tentu insya Allah kita jangan sampai melecehkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Betapapun janji-janji itu, sebutlah susah dianalisa, susah dibayangkan. Fiha anharum mimma in ghairi asin, di surga itu ada air, masih masuk akal, Fiha anharum mimma in ghairi asin, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin,
sungai-sungai dari khamr. Itu sudah mulai gimana itu sungai. Wa anharum ya min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai dari air susu yang enggak akan pernah rusak ya. Mulai itu mikir gimana kok sungai dari susu ya. Lebih susah lagi wa anharum min asalim musaffa, dari sungai-sungai dari madu. Waduh ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa juga membuat orang ya, apa benar Quran ini ngasih penjelasan seperti ini. Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah penafsiran orang-orang yang ya, nggak setuju dengan ayat itu. Ya. Jadi ya, kemudian ayat itu dipalingkan sedemikian rupa. Enggak, itu cuma gambaran kenikmatan saja. Ya. Kalau yang aslinya kan, ya kita percaya ada sungai dari madu, kita percaya. Ya. Cuma realitanya seperti apa, itu kita nggak mendalami seperti itu. Ya. Kita nggak kemudian membayangkan sebuah sungai seperti Ciliwung itu ya, tapi isinya madu. Ya. Kalau kita bayangin apa adanya, akhirnya ya nanti kan lengket. Kita apa namanya sungai juga berarti bisa juga untuk diambil manfaatnya. Maka kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya dijanjikan oleh Allah itu, oleh Allah dan Rasulnya enggak ada yang ghurur. Ya. Dan banyak lagi dalam hadis juga demikian. Nanti saat manusia dikumpulkan di mahsyar, ya, maka matahari saat itu hanya jarak sejengkal. Kalau dilogikakan, nah gimana matahari sejarak sejengkal, sementara matahari sekarang saja ya, yang jaraknya jutaan meter atau kilometer ya, kalau maju sekian senti saja orang sudah kebakar ya. Gimana ini didekatkan ya. Pokoknya ya, ayat-ayat atau hadis kehidupan akhirat ya, kalau pakai logika ya memang semuanya jadi nggak masuk akal ya. Kemudian karena matahari itu semua berkeringat ya, pakai akal lagi. Nah, gimana berkeringat nggak jelas nanti makan apa. Orang berkeringat kan karena makan ya. Memang di sana nanti ada warteg atau ada warung Padang bagaimana? Kok bisa berkeringat? Ya, aneh lagi. Ya. Semua orang berkeringat. Ya. Dan keringat-keringat itu ya, banyak sedikitnya tergantung dosa-dosanya. Ya, begitu. Ya. Maka yang dosanya sedikit, keringatnya sedikit. Yang dosanya banyak, keringatnya akan menenggelamkan orang itu. Ya. Jadi ada orang yang tenggelam keringatnya sebatas lututnya, ada yang pinggangnya, ada perutnya, ada yang sampai ya ke hidungnya sehingga mau berdiri susah ya karena tenggelam. Ya. Nah, itu bagaimana teknisnya ya? Berada di satu daratan sama tapi ada yang tenggelam. Lebih nggak masuk akal. Ya udahlah. Ya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai menjadi orang yang ya menuduh Allah dan Rasulnya ya dalam menjelaskan sebuah penjelasan dianggap ghurura ya, sebuah kebohongan belaka ya. Baik jamaah rahimakumullah ya, kita cukupkan kaji kita sampai di ayat 12 ya. Allah alam, mungkin ini penutupan kali ya untuk Ramadan ini. Semoga insya Allah berlanjut di Syawal ya, dan semoga tidak terlalu lama ya,
tidak terlalu lama ya, libur Syawalnya ya. Ya, sebagai bukti bahwa kita betul-betul selalu merindukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.